Halo Sobat Rupiah, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi UMKM inspiratif yang ada di Kota Serang. Nah, gimana keseruannya? Yuk ikutin! Halo Sobat Rupiah. Nah, jadi kali ini aku udah bersama owner dari UMKM Batik Banten. Boleh dikenalin kan namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astriana Kenadiani atau bisa dipanggil Nadia. Di sini saya sebagai owner dari PT Batik Banten Mukarnas. Oke. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih Kak mengenai usaha UMKM kakak ini. Sebenarnya aku penasaran dan juga mungkin teman-teman Sobat Rupiah yang lain juga penasaran mengenai awal mula merintisnya usaha Batik Banten ini, gimana dari segi idenya, kenapa dari sekian banyak mungkin pilihan usaha gitu ya, akhirnya memilih Batik Banten ini. Ya, sebenarnya Batik Banten Mukarnas ini kan didirikannya oleh almarhum ayahanda saya ya, Bapak Insinyur Uke Kurniawan SE gitu ya. Yang dimana pada saat itu beliau ini bersama tim arkeolog Banten gitu ya, karena Provinsi Banten ini merupakan provinsi baru Mas. Betul. Gitu kan, pemekaran bersama Jawa Barat. Nah, pada saat itu Pak Uke ini bersama tim arkeolog Banten ditunjuk oleh pemerintah daerah Provinsi Banten untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten. Nah, awal mulanya seperti itu. Jadi dibuatlah tim khusus gitu ya oleh pemerintah daerah Provinsi Banten untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, nanti yang hasilnya ini akan ditampilkan di Taman Mini Indonesia Indah gitu. Nah, kan biasanya kalau di sana kan itu per provinsi harus menampilkan ya ciri khasnya masing-masing, betul. Adat, pakaian adat gitu kan, bahasa, alat musik gitu kan. Nah, pada saat itu tim Pak Uke ini khusus untuk rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten. Dan tahun 2000 ini Provinsi Banten berdiri. Ya kan ya. Nah, pada saat itu Pak Uke ini meneliti dan mengkaji artefak-artefak yang ada di Banten Lama. Kenapa di Banten Lama? Karena di Banten Lama ini kan merupakan titik pusat daerah Kesultanan Banten ya. Dan Banten ini dulunya daerah Kesultanan Kerajaan. Nah, disitulah Pak Uke ini menggali dan mengkaji artefak-artefak yang berasal dari gerabah dan keramik pada masa Kesultanan Banten pada abad ke-17 dan 18 gitu. Nah, dari penelitian tersebut gitu ya, ditemukannya 75 ragam hias motif yang berasal dari gerabah dan keramik tersebut. Nah, jadi di setiap gerabah dan keramik itu kan biasanya ada pola-pola tuh ya kan, kayak geometris ya kan, undakan-undakan, bunga-bunga kayak gitu. Nah, dari situlah disempurnakanlah oleh Pak Uke gitu ya di atas kain yang bernama Batik Banten. Nah, barulah 2003 ini Pak Uke ini membuat produksi ya batik pertama kali di Provinsi Banten. Jadi beliau ini merupakan pelopor batik pertama kali di Provinsi Banten. Nah, awalnya nggak kepikiran tuh Mas mau bikin batik gitu ya, karena memang basicnya pun kita tidak pembatik gitu. Nah, karena Pak Uke ini nih gemar menggambar. Nah, terus karena seninya pun beliau ini sangat tinggi ya, akan seni gitu ya dan budayanya beliau ini gitu. Nah, dulunya tuh beliau itu PNS, cuman karena sakit gitu ya, beliau pensiun muda gitu dan beliau melanjutkan usaha gitu, dulunya kontraktor gitu. Nah, terus barulah beliau merintis
ke batik Banten ini gitu pas tahun 2003 itu. 2003 berarti mulai berdiri itu ya? Iya, jadi baru pelopor. pertama produksi pertama kali di Provinsi Banten itu batik Banten Mukarnas. Nah, makanya motif-motif kita ini berasal dari gerabah dan keramik itu kan artefak itu. Jadi setiap motif nama dan filosofinya berasal dari nama tempat dan nama gelar Kesultanan Banten gitu. Berarti originalitasnya udah nggak usah diragukan lagi lah ya itu ya? Karena kita sudah ada pakemannya, pakeman dari gerabah dan keramik artefak Kesultanan Banten itu semuanya, dan semuanya pure Pauke yang menggambar dari semua desain-desain batik Banten ini. Nah, awal mulanya kita 12 motif tuh Mas ya, dan alhamdulillah sekarang kita hampir mau 21 tahun ya. Nah, nanti tanggal 25 Desember kita 21 sebentar tahun. lagi ya teman-teman ya. Nah, itu kita sudah sekarang lebih mempunyai 100 lebih motif yang didesain langsung oleh Pak Uke sendiri. Keren banget. Dan sudah dihakikat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu yang penting karena biasanya jadi celah untuk yang tidak bertanggung jawab. Betul. Itu sih untuk sejarah dari PT Batik Banten. Berarti benar-benar udah panjang banget perjalanannya. Ya, sangat panjang sekali. Jadi up and down saya sudah dirasakan oleh Pak Uke bersama Mama ya, istrinya gitu kan, Mama saya sendiri, dan sekarang saya sebagai putrinya gitu ya. Lanjutkan ya. Yang melanjutkan usaha beliau. Tepatnya pada tahun 2020 Pak Uke kan tidak ada gitu ya. Dan sekarang tepat 2020 juga saya menggantikan beliau sampai saat ini. Oke. Berarti emang kita nggak salah pilih narasumber ya teman-teman ya. Jadi mengenai batik sendiri mungkin dari Sobat Rupiah mungkin nggak semuanya tahu gimana prosesnya dari pembuatan dari awal sampai akhirnya jadi, baik dari segi kain atau baju gitu ya. Mungkin boleh dijelasin secara singkat aja gitu, kayak tahapan-tahapan proses pembuatan batik khususnya batik Banten ini. Kalau di batik Banten Mukarnas ini kira-kira gimana gitu? Ya, kalau untuk batik Banten Mukarnas ini semuanya kita manual cap dan tulis. Oh, berarti masih benar-benar handmade, semuanya masih benar-benar kita memang Pak Uke itu memang mau bikin batik ini tujuannya mengangkat budaya gitu kan, yang harus kita lestarikan ya, budaya membatik kayak gitu. Nah, jadi kita semua manual cap dan tulis, tidak ada printing. Nah, dan sebenarnya printing itu bukan batik Mas, printing itu hanya kain yang bermotifkan batik tapi prosesnya dia mesin gitu. Nah, kalau batik itu pasti bahan intinya itu canting dan lilin malam. Nah, karena budayanya itu lilin malamnya itu yang kita lestarikan itu lilin malamnya itu. Nah, akhirnya Pak Uke ini membuat batik Banten Mukarnas itu ya tadi yang diangkat maunya budayanya gitu. Jadi kita semua manual cap dan tulis. Nah, perbedaan proses produksinya pun beda, manual cap dan tulis itu gitu. Kalau batik cap itu menggunakan canting cap. Nah, kalau misalkan batik tulis itu menggunakan canting tulis. Nah, biasanya kayak pulpen itu loh yang canting tulis. Oh, itu. yang ujungnya ada itu. Ya, betul. Mencanting itu. Nah, itu kalau misalnya batik cap itu dia berasal dari besi dan tembaga tuh. Oh, yang alatnya yang kayak yang gede itu. Tadi sempat lihat sih memang pas proses pembuatan, betul. Itu untuk canting cap. Nah, prosesnya kalau ada perbedaan. Kalau untuk cap sendiri, batik cap itu 3-4 hari selesai. Nah, kalau canting tulis, batik tulis itu paling cepat 1 bulan. Karena prosesnya memang handmade ya? Beda, karena kalau canting tulis itu polanya kita harus gambar dulu pakai pensil biasanya. Nah, kalau batik cap itu sudah ada polanya. Kalau Masnya lihat ya di cantingnya itu dia sudah ada gambarnya. Jadi pengrajinnya tinggal satu-satu mengecap di atas kain gitu. Nah, kalau batik tulis itu harus digambar dulu pengrajinnya pakai pensil lagi polanya. Nah, biasanya semakin rumit itu semakin lama dan semakin mahal kalau untuk batik tulis gitu. Nah, itu untuk proses manual cap dan tulisnya. Nah, terus selanjutnya itu sama proses selanjutnya gitu. Ada pencoletan atau pewarnaan pola batik gitu ya. Dan yang ketiga itu ada proses pencelupan atau pewarnaan dasar pada batiknya. Nah, yang ketiga itu ada proses pelorodan. Nah, karena kan kita semua pakai lilin malam ya, dan nggak mungkin ya kita pakai baju masih ada lilin malamnya gitu ya. Nah, itu ada proses pelorodan. Nah, di dalam proses pelorodan ini pencabutan lilin malam.
gitu. Nah, di dalamnya itu ada soda as dan air panas. Nah, soda as ini sebagai bahan kimia untuk membantu si lilin malam itu runtuh sendiri gitu. Nah, itu dan bahan yang membantunya air panas. Nah, harus air panas, tidak bisa air dingin. Karena kalau misalkan air dingin dia nggak runtuh tuh masih. Oh, berpengaruh ke hasilnya berarti ya? Iya, betul. Pengaruh sekali gitu. Nah, kalau air panas tuh mempercepat si lilin malamnya runtuh gitu. Nah, yang terakhir, proses terakhir ini penjemuran. Nah, kan kalau misalnya lagi penghujan seperti ini ya Mas ya, lagi hujan mulu kan kita Betul ya banget. di Kota Serang ini gitu. Nah, ini mempengaruhi juga. Biasanya cap ini kan 3-4 hari. Nah, kalau misalnya lagi penghujan ini seminggu biasanya. Seminggu pengerjaan. Karena kalau penjemurannya kurang bagus gitu ya. Hasilnya juga kurang hasilnya bagus. kurang Betul. bagus. Berpengaruh gitu. pasti ya. Berpengaruh gitu. Jadi warnanya tidak nempel atau tidak pakem si warnanya gitu. Jadi harus benar-benar kering sekali gitu. Jadi benar-benar penjemuran di bawah terik sinar matahari kayak gitu. Nah, udah barulah kita bisa pakai batiknya seperti itu. Oke, berarti tahapannya lumayan panjang juga ya. Panjang. Bisa. Bahkan yang tadi yang ditulis itu bisa sampai 1 bulan. 1 bulan, paling cepat 1 bulan kalau untuk batik tulis. Nah, boleh tanya atau boleh di spill nggak ya? Kira-kira dari Batik Banten ini omsetnya kira-kira yang pernah tembus di angka berapa gitu? Ya, alhamdulillah ya kita per bulan ya bisa 500 juta. Per bulan gitu, karena kita kebanyakan seragam juga. Oh iya, pembuatan seragam ya. Pembuatan seragam karena kan kita ini bekerja sama dengan ASN juga ya, dinas-dinas kayak gitu ya. Terus BUMN. Betul. Seperti itu untuk Instansi-instansi ya. Instansi swasta dan BUMN gitu kan, karena pasti kan ada di hari dimana memakai batik ya kan. Iya, pasti. Jadi mau gak mau pasti pesan batik di kami kayak gitu seragamnya. Oke, kalau tadi kan udah kita bahas tentang omsetnya dan nggak afdol rasanya kalau kita juga nggak bahas. Ini kan udah berarti hampir 21 tahun lebih ya 21. UMKM ini, dan pasti selalu ada naik turunnya, selalu ada tantangannya. Dan sejauh yang kakak ketahui ini selama menjadi owner, kira-kira apa sih tantangan terbesar untuk UMKM ini? Batik Banten ini dalam memasarkan produk-produknya atau dalam proses pembuatannya misalnya gitu. Ya. Tantangan pertama pertama terjun banget itu adalah COVID. Oh iya betul, Karena beberapa tahun lalu ya. kan aku lulus kuliah 2020, terus papa nggak ada pun 2020, cuman waktu itu beliau bukan karena COVID. Jadi sebelum COVID itu kan Maret ya. Iya, betul. Beliau itu Februari tidak adanya gitu. Nah, pada saat itu beliau nggak ada bulan Februari, Maret kita lockdown semua, mau gak mau pun perekonomian kan tetap harus berjalan ya. Betul dan banget. aku pun Batik Banten ini juga kan kita punya karyawan yang harus kita kasih gaji kayak gitu kan ya, dan produksi pun tetap harus berjalan karena harus ada barang yang harus kita perjual gitu ya. Nah, pada saat itu bingung sekali mau kayak gimana gitu kan, walaupun aku belajar tentang manajemen gitu ya waktu kuliah gitu, tapi teori dengan praktiknya Pasti berbeda. Beda jauh banget gitu. Ditambah aku langsung dikasih sama Allah nih tantangan yang sangat luar biasa. Betul. Itu gitu kan. Wah, gimana nih ya caranya kayak gitu kan. Nah, pada saat itu dari Bank Indonesia-nya sendiri ya, alhamdulillah kita mitra Bank Indonesia gitu ya, dari tahun 2012 kita itu pertama kali ada Bank Indonesia di Provinsi Banten, kita sudah menjadi mitra, alhamdulillahnya gitu. Nah, dari Bank Indonesia kita diajarkan untuk marketing digital. Digital marketing ya. Digital marketingnya gitu. Gimana caranya tetap berjalan. Nah, pada saat itu kita diajarkan pameran online, acara karya kreatif Banten. Nah, itu tidak kepikiran kan ya, kayak wah pameran online kayak gitu kan. Gimana pameran offline aja masih bingung-bingung gitu ya, gimana betul. online gitu. Dan ternyata alhamdulillah dari pameran online ini impact-nya sangat luar biasa. Yang tadinya nggak tahu nih orang-orang tentang Batik Banten gitu ya, jadi tahu gitu kan, karena online itu kan bukan dari Banten doang bisa lihat gitu ya, tapi dari luar
Provinsi Bantennya pun Betul. bisa lihat. Nah, kita alhamdulillah menambah customer lagi gitu dari luar Provinsi Bantennya gitu kan. Berarti memperluas cakupan pasarnya Ya, jadi lebih luas ya? sangat luas gitu kan, karena apa namanya, kita juga nggak kepikiran ya kan online itu gimana ya, sedangkan kita kan bahan ya Mas ya. Nah, bahan itu kan harus orang pengen pegang gitu kan, terus pengen lihat langsung warnanya gitu kan. Tapi alhamdulillah ada aja gitu yang penasaran gitu ya dengan batik Banten ini gitu kan, karena motifnya dari artefak. Nggak kepikiran kan, kebanyakan dari batik-batik di Indonesia ini kan berunsuran makhluk hidup ya kan. Nah, cuman ini artefak gitu kan. Nah, itu bikin penasaran customer gitu. Nah, akhirnya dari pameran online itu. Nah, terus kita dimasukkanlah ke e-commerce sama Bank Indonesia, kan kita diajarkan gitu kan gimana caranya berjualan online kayak gitu kan. Nah, kita dimasukkanlah untuk e-commerce. Nah, dulu tuh zaman papa ya memang ada, tapi tidak berjalan dengan baik pada saat itu gitu kan. Mungkin ya karena nggak ngerti juga ya orang tua gitu ya tentang online kayak gitu. Nah, akhirnya pas aku terjun, pas banget kan aku juga generasi muda gitu ya. Gen Z ya. Terus, nah akhirnya diajarkan lah untuk online ini gitu kan. Akhirnya belajar. Oh oke, membantu tuh. Nah, Instagram pun kita mulai lagi. Tadinya ada Instagram Batik Banten Mukaras ini, cuma tidak aktif kayak gitu. Oh, jadi diaktifin lagi. Diaktifin kembali sama aku gitu kan ya. Nah, dari situlah, dari Instagram aku cobalah untuk memasukkan kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi aku maunya beranggapan takutnya orang-orang masyarakat Provinsi Banten ya khususnya gitu ya, takutnya mikir gak ada paukenya batik Bantennya redup kayak gitu. Nah, dari situlah aku coba untuk membangkitkan nama Batik Banten Mukarasnya dulu nih lewat media sosial gitu. Betul. Kan. Jadi biar orang beranggapan oh masih ada nih Batik Banten sekarang yang megang putrinya ternyata gitu ya bersama istrinya gitu. Nah, jadi biar eksistensi dari Batik Bantennya sendiri masih terjaga kayak gitu. Nah, akhirnya dari media sosial terbantu sekali kita COVID walaupun ya penjualan turun drastis sekali. Pasti berdampak banget Mas itu, karena kita selalu dilihat sama TNI Polri ya kan untuk lihat kegiatan produksi, ada nggak nih kegiatan produksi, karena tidak boleh kan kita kegiatan-kegiatan pelatihan produksi itu tidak boleh pada saat itu. Nah, pelatihan pun kita semuanya tutup, libur, karena sekolahnya pun libur kan. Betul. Online semua gitu. Nah, akhirnya ya itu dengan media sosial kita sangat terbantu untuk penjualan gitu dan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, pelatihan pun kita coba online tuh Mas, pelatihan membatik online. Kebayang nggak tuh caranya gitu kan? Nah, makanya itu aku bener-bener putar otak gimana ya caranya biar tetap terus berjalan gitu kan kegiatan-kegiatan yang ada ini gitu kan. Nah, akhirnya yaitu pelatihan online. Nah, biasanya itu sekolahnya datang ke sini untuk membeli bahan-bahannya. Nanti anak-anaknya dari sekolah, dari rumah Zoom meeting gitu ya. Itu mereka mewarnai di rumah gitu. Ya walaupun agak bingung ya itunya gitu kan ngajarinnya gitu. Tapi mereka ternyata antusiasnya sangat luar biasa gitu. Pelatihan online kayak gitu. Jadi itu sih untuk ups and downs-nya yang aku rasain ya waktu zaman COVID itu benar-benar dari tahun 2020 sampai 2021 itu luar biasa. Tapi alhamdulillah dari situ kan BI juga bikin acara ya Karya Kreatif Banten, Karya Kreatif Indonesia gitu, walaupun online pada saat itu terbantu lah ya berarti. Terbantu dan kita menjadi penjualan terbaik selama 2020 sampai 2023. Keren. Di acara Karya Kreatif Banten. Berarti memang ya sih hampir semua sektor kalau lagi masa pandemi kemarin sih memang hampir semuanya kena dan alhamdulillahnya masih bisa survive ya. Ya sangat alhamdulillah gitu karena bukan kita doang ya gitu ya, perusahaan-perusahaan besar aja banyak yang redup kayak gitu ya karena COVID ini kayak gitu kan, dan alhamdulillah kita masih berdiri aja sampai saat ini udah alhamdulillah gitu, walaupun tertatih-tatih ya dari 2020 sampai 2024 ini kita mencoba normal kembali lah gitu, dan alhamdulillah 2024 ini semua penjualan kita stabil aja. Alhamdulillah. Nah, Sobat Rupiah, tadi kan waktu saya melihat ke dalam dan
itu lagi ada pelatihan kalau tidak salah. Nah, dijelasin nggak sih kira-kira seberapa sering pelatihan yang ada di sini, dan memang berarti banyak sekolah-sekolah juga yang sering datang ke sini ya? Iya, karena pelatihan membatik ini kebetulan sudah menjadi pelajaran wajib untuk sekolah-sekolah di Provinsi Banten, gitu, khususnya Provinsi Banten. Jadi sudah masuk pelajaran muatan lokal. Jadi muatan lokalnya di Provinsi Banten itu ada 3, rampak beduk, pencak silat, dan batik gitu. Jadi dari sekolahnya pun pasti kalau misalnya mau ada praktik gitu ya, pasti dibawa ke sini gitu. Jadi bukan hanya untuk muatan lokal doang gitu ya. Dan misalkan mau field trip gitu ya, anak-anak sekolahan gitu ya. Tapi kan field trip pun pasti ada sesuatu yang menjadi pelajaran ya, pelajaran buat anak-anaknya gitu. Nah, Betul. pasti dibawa ke Batik Banten. Buat gitu. langsung praktek ya, belajar. Praktik, dan untuk memperkenalkan kearifan lokal yang ada di Provinsi Banten itu apa aja gitu. Nah, salah satunya Batik Banten Mukarnas ini gitu. Jadi anak-anak datang ke sini bukan hanya melihat karya-karya batiknya aja, tapi anak-anak bisa langsung mencoba buat batiknya seperti itu. Jadi sudah diwajibkan anak-anak sekolah dari TK sampai dengan perguruan tinggi untuk membatik kayak gitu. Misalnya kalau anak kuliahan itu biasanya ada namanya studi kebantenan tuh. Betul, ya kan, ada studi kebantenan. Nah itu pasti biasanya dosennya tuh nyuruh mencari kearifan lokal yang ada di Provinsi Banten. Nah itu rata-rata banyaknya ke sini. Datangnya ke sini untuk wawancara kayak gitu ya. Terus misalkan gabut nih, pengen apa ya biar iseng-iseng gitu ya, tapi berkualitas nih. Nah banyak yang datang ke sini pas waktu liburan kuliah tuh. Banyak kok yang datang ke sini sendiri, 2 orang kayak gitu, sama gengnya gitu kan, untuk pelatihan batik kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk pelatihan batik nih ya Mas, kita ada harga khusus biasanya untuk sekolah kayak gitu. Kalau untuk sekolah biasanya 35.000 kita kena casnya gitu. Nah, itu alat dan bahan dari kita, hasilnya bisa dibawa pulang. Wih, jadi mereka selain bisa bikin, bisa lihat juga hasilnya gitu, bisa dipunyain gitu ya? Iya, bisa dibawa pulang juga, bisa dipajang ya, bisa dilihat oleh orang tuanya juga kayak gitu. Nah tapi kalau untuk umum itu 50.000. Jadi kalau misalkan 35.000 itu khusus untuk pelajar dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Karena bagian dari melestarikan budaya juga ya. Dan memperkenalkan budaya kepada generasi sekarang kayak gitu. Oke. Nah, yang lebih menarik lagi nih Sobat Rupiah, tadi pas lagi lihat-lihat proses pembuatan batik dan galeri batiknya juga, itu UMKM ini juga menggunakan kris. Nah, itu yang lumayan menarik juga nih. Nah, yang saya mau tanyain, kira-kira kenapa memilih kris, dan apa dampak yang dirasakan setelah menggunakan kris ini? Ya, kris itu mempermudah bertransaksi, karena kebanyakan customer juga gitu ya, pasti yang ditanya utama itu kris pembayarannya. Gitu kan, mungkin orang malas ya ngambil uang cash gitu ya, kayak gitu kan, terus uang cash kayak gitu kan, terus malas kayak kita nyari kembalian gitu kayak gitu ya kalau cash gitu. Nah tapi emang rata-rata kebanyakan dari customernya sendiri yang kalau misalkan lagi pembayaran yang ditanya itu pasti pertama kris gitu. Bu bisa pakai kris nggak kayak gitu kan. Jadi kita menyediakan kris gitu, dari berbagai bank kita ada krisnya kayak gitu. Tapi kan kalau kris tuh satu kris bisa untuk semuanya. Betul banget. Kayak gitu. Itu sangat mempermudah kita juga sebagai UMKM dan customernya juga. Oke, baik. Mungkin dari aku sih penasaranku udah terjawab semua ya, Kak. Terima kasih banyak nih udah mau diajak ngobrol-ngobrol dan diskusi juga mungkin. Terima kasih udah banyak inspirasi saya juga pribadi mengenai UMKM ini. Mungkin closing statement buat teman-teman yang baru memulai usaha, buat Sobat Rupiah yang baru mulai merintis nih dari kakaknya, boleh ada yang mau disampaikan kira-kira? Ya. Kalau untuk usaha ya, UMKM ya, khususnya di Provinsi Banten gitu kan, seluruh pengusaha di Indonesia khususnya Provinsi Banten, yang penting kita itu niat dulu untuk berusaha gitu ya. Terus fokus dengan usaha apa yang kita
kerjakan kayak gitu. Jangan ikut-ikutan orang. Biasanya kalau misalkan usahanya lagi redup kayak gitu kan, kok usaha dia ini ya meningkat ya, ikutin kayak gitu. Karena itu belum tentu bidangnya kita gitu. Jadi fokus dengan bidang usaha yang memang bidangnya kita kayak gitu. Dan untuk generasi muda sekarang gitu ya, itu kita harus tetap melestarikan budaya membatik kayak gitu. Nggak perlu menjadi pengusaha batik ya, insya Allah ya, siapa tahu mau jadi pengusaha batik. Amin, gitu. amin. Tapi, mungkin ada yang mau. Iya, tapi seenggaknya kita memakai batik untuk sehari-hari Betul, gitu. Bang. Untuk terus melestarikan budaya membatik yang harus kita lestarikan. Karena wah sayang sekali ya kalau misalkan ini banyak sekali negara-negara yang mengklaim batik punya itu banyak. mereka kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah kan dengan UNESCO sudah ditetapkan kalau batik itu punya Indonesia. Betul. Oke, baik. Mungkin dari aku udah cukup sekian. Terima kasih sekali lagi buat Kak yang udah mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga Terima sudah kasih. datang di tempat kami. Semoga bermanfaat. Amin. Gitu. Terima kasih. Bye-bye, Sobat Rupiah. Jangan lupa pakai produk buatan Indonesia. Oke, jadi kita lagi sama dua orang peserta yang ikut kegiatan hari ini. Boleh dikenalin dulu siapa namanya? Nama saya Ahmad Prayata Bima, saya dari Sekolah Islam SMP Islam Amelia. Saya kelas 9B. Nama saya Priyan Andika Novian, saya juga dari SMP Amelia, saya juga kelas 9B. Oke, boleh diceritain nggak rangkaian kegiatan hari ini tuh ngapain aja? Terus kalian apa aja yang dari tadi kalian lakuin? Oke, dari pertama itu kan pastinya berangkat ya, habis subuh berangkat dari sekolah. Terus tujuan pertamanya kebetulan ke sini. Nah tadi pas sampai sini kita dikenalin sejarah batik Banten, dikenalin bagaimana pembuatannya, step-stepnya pembuatannya, sejarahnya. Terus habis dijelasin semuanya, ya itu kita mulai membuat batik. Ya dilukis ya? Prakteknya kita praktek melukisnya gitu. Tapi nggak pakai canting ya, dilukis aja gitu pakai warna gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut kalian kegiatan hari ini seberapa seru menurut kalian? Seru banget, kita bisa belajar sejarah-sejarah batik, kita pun bisa praktek cara kita bikin batik, diwarnain batiknya. Pokoknya seru hari ini. Jadi tahu sejarah-sejarah batik gitu ya, dan jadi tahu bagaimana itu batik gitu. Kayak gitu. Berarti kalau boleh di rating nih ya, dari 1 sampai 10, seberapa seru dan menarik kegiatan hari ini kira-kira? Dari kamu dulu. Kalau untuk saya kasih rating 9,5. 9,5. Saya 9. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman. Boleh dadah ke kamera? Oke, jadi kita udah sama salah dua peserta yang ikut kegiatan hari ini. Boleh dikenalin namanya siapa? Nama saya Alia Kanaya dari SMP Amelia. Nama saya Faira Syakila Nahdia dari SMP Amelia. Oke, nah kalau boleh tahu nih, dari tadi rangkaian kegiatannya dari awal, boleh diceritain nggak ada apa aja gitu? Dari awal kita kayak udah dikasih materi kayak batik itu apa, terus cara membuat batiknya. Terus pas sudah selesai materi kita langsung praktek bikin batiknya. Oke, ada prakteknya juga berarti ya?
Oke, nah terus kalau boleh tahu nih dari teman-teman sendiri, apa perasaannya setelah melaksanain rangkaian ini? Rasanya sih senang banget, apalagi kita bisa ngelakuin hal-hal yang menarik yang beda dari kegiatan-kegiatan kita di hari-hari biasa. Seru ya berarti ya. Oke, mungkin terakhir kesan-pesannya dari kegiatan hari ini buat disampaikan ke teman-teman penonton juga. Seru kah atau senang? Kesannya seru banget pas bikin batik-batiknya itu. Terus Kalau dari kamu? Kalau dari aku sih kesannya tuh seru banget, apalagi kayak ya kita bisa ngehias sesuka hati kita gitu. Gimana nih Sobat Rupiah? Seru banget kan kunjungan kita kali ini? Itu dia kunjungan kita ke UMKM Batik Banten Mukarnas. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk terus dukung UMKM lokal dan juga selalu menggunakan kris. Dimana kita di episode berikutnya akan mengeksplorasi UMKM lainnya yang gak kalah kerennya. Sampai jumpa, bye-bye!